tahun 2024, tahun pemilu, berarti aku sudah bisa ikut pemilu nih. Wah, asik dong. Asik apanya? Memang kamu tahu apa aja syarat menjadi pemilih dalam pemilu? Hah? Syarat? Emang ada? Ya iyalah ada. Di negara demokratis termasuk Indonesia, setiap warga negara memiliki hak memilih saat pemilu berlangsung. Syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum adalah: pertama, warga negara Indonesia; kedua, genap berusia 17 tahun atau lebih; ketiga, tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya; keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; kelima, berdomisili di wilayah administratif sesuai KTP elektronik. Jika belum memiliki eKTP, bisa menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil. Terus yang terakhir, bukan merupakan anggota TNI atau Polri. Oh, begitu syaratnya. Ya iyalah. Bagaimana? Kamu lagi tidak terganggu kan jiwanya? Ya enggak lah. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Sesuatu yang indah di luar sana, dapatkah kau dengar getaran yang menakjubkan hati? Dia berselimutkan langit dan angin. Coba kau rasakan kelembutan melodinya. Dia ada untuk kita, jadikan hidup ini lebih bermakna. Ketika dunia tak mengeluarkan suara, jangan pernah berhenti bernyanyi. Bawa semua angan dan harapan lewat nada. Ketika dunia ajukan dirimu, jangan ragu nyatakan sikapmu. Beri keyakinan dalam jiwa, percayalah masih ada senyum menanti. Ada sesuatu yang indah di luar sana, dapatkah kau dengar getaran yang menakjubkan hati? Dia berselimutkan langit dan angin. Coba kau rasakan kelembutan melodinya. Dia ada untuk kita, jadikan hidup ini lebih bermakna. Ketika dunia tak mengeluarkan suara, jangan pernah berhenti bernyanyi. Bawa semua angan dan harapan lewat nada. Ketika dunia ajukan dirimu, dengan ragu nyatakan sikapmu.
Sayalah masih ada senyum menanti. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Alor Sore ini. Alor Sore ini. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Kalabahi. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Sering sekali Agi Cahyo bisa kembali sore hari ini dan kita di program Sore Ceria di sore Alor sore ini. Dan hari ini luar biasa kita kedatangan dua, sebenarnya banyak sih ya, tapi yang bakal kita ajak ngobrol ada dua teman kita yang sudah hadir di studio RRI SP Alor. Ada, langsung saja kita say hi dan sapa ya. Ada, saya panggil kakak, pak atau gimana nih? Kakak saja ya. Kakak Aibda Andreasri, halo, assalamualaikum, selamat sore, shalom. Selamat sore. Luar biasa. Terus juga ada kakak Sasmita Yekoso. Ya, sore juga. Aduh, suaranya lembut sekali ya. Oke, sore ini gimana kabarnya? Kayaknya sudah lengkap dengan atribut. Kalau misalnya pendengar RRI atau penonton RRI Net nonton di live streaming Facebook, ini sudah lengkap dengan seragam pramukanya ini. Udah mau naik gunung aja ya. Oke, gimana kabarnya berdua? Sehat. Alhamdulillah baik. Oke, kalau kakak, saya panggil kakak Andreas ya. Ya, boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau misalnya di Pramuka sendiri manggilnya apa sih? Kalau senior ada juga nggak panggilan-panggilan? Oh ya, ada pasti. Apa Jadi itu? kalau untuk yang mengajar ya namanya pembina. Oh, Kalau oke. kami kebetulan di Polres namanya Pamongsaka. Pamong Saka. Ya, sama pengertian pemahamannya sama seperti pembina, cuma namanya saja yang sebutannya adalah Pamongsaka. Pamong Kalau Saka. kakak-kakak yang nanti akan mendampingi, melatih itu sebutannya instruktur. Instruktur. Iya. Gini aja deh, kalau misalnya Sasmita, panggil Sasmita ya. Iya. Panggilannya apa Sasmita? Panggil akrabnya? Panggilnya boleh Sasmita, boleh juga Mita. Mita. Oke, Mita aja deh. Kalau Mita manggil Kak Andreas apa panggilnya? Dengan sebutan kakak. Kakak saja. Iya. Oke deh kalau begitu. Ada Kakak Andreas dan Ya. sebagai pembinanya dan juga Mita sebagai salah satu anggota Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor. Luar biasa. Mau tanya-tanya dulu nih sama Kakak Andreas. Kak, sebenarnya untuk organisasi Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor ini sejak kapan awal mula terbentuknya? Kalau pramuka di kepolisian yang sebutannya adalah Pramuka Saka Bayangkara itu sudah lahir sudah sejak lama, Oke. sudah bertahun-tahun. Namun untuk keaktifan kebetulan saya ini sebelum bertugas di Alor, saya bertugas di Kota Kupang, di Polresta Kupang. Kemudian saya 2014 saya pindah ke Alor. Sehingga pada tahun 2014 waktu saya berada di Alor, bertugas di Polres Alor itu pramukanya setahu saya dulu waktu saya masih bersekolah di Alor itu aktif. Namun ketika saya pindah ke Alor pramukanya tidak aktif. Sehingga tahun 2014 tepatnya Januari 2014 itu saya aktifkan kembali Pramuka Saka Bayangkara. Wow. Ya. Oke, jadi pas move ke sini langsung diaktifkan kembali. sekali, betul. Oke. Tapi saya pengen tahu sebenarnya kalau untuk sebagai pembina pasti kan harus tahu semua istilah-istilah yang ada. Pokoknya belajar lah tentang Iya, ini. iya, Itu pasti. memang ada sekolahnya sendiri atau gimana? Iya, kalau untuk dalam tugas kepolisian ada pelatihan-pelatihan yang dibentuk atau dibuat oleh kepolisian untuk melatih pembina-pembina yang notabene-nya adalah seorang anggota kepolisian. Namun untuk kemampuan dalam hal pengetahuan pramuka, saya rasa juga perlu ada belajar dalam organisasi kepramukaan atau organisasi gerakan pramuka. Itu ada
ada sistemnya seperti S1 S2-nya. Teman sebutannya adalah KMD, itu tingkatan pelatihan pembina yang paling awal, paling dasar. Kemudian nanti ada KML, tingkatan kedua. Itu kalau di kuliah ya, kalau mau dibilang S2 lah. Gitu. Nanti lanjut setelah KML ada KPD, kursus pelatih dasar, lanjut ke KPL. Jadi ada sekolah-sekolah juga dalam organisasi gerakan pramuka, sehingga membuat pelatih itu makin mahir, makin mampu dalam melatih. Baik, Kakak, Oke, terima kasih. kayak gitu. Saya baru ngeh nih ya. Saya pikir kayak dulu ibu belajar pramuka ya di sekolah saja gitu. Iya, SD-nya iya, dapat, betul, SMP-nya dapat, sudah belajar. Ternyata ada. Kalau dari kepolisian sendiri juga ada, ya betul, pelatihan pembinaan seperti itu. Oke, kalau Mita sendiri, kalau Mita sejak kapan bergabung sama organisasi pramuka Saka Bayangkara sendiri? Kalau bergabung sama Saka Bayangkara waktu itu tahun 2022. 2022. Ya, waktu itu mereka merekrut anggota baru, yang dimana di situ katanya mau rekrut anggota baru angkatan 17. Jadi ya kebetulan kosong juga, nggak ada kegiatan, jadi ikut aja. Kayak gitu untuk ngisi-ngisi waktu kamu ya. Soalnya kamu juga potongannya udah potongan polwan nih. Ya. Cita-cita pengen jadi polwan. Amin. Ya. Amin Amin, ya, amin, gampang. amin. Ada kakak Andreas Ya. nanti ya bantuin buat kasih Siap, motivasi ya. ya, siap. Oke, terus juga Kak Andreas pindah ke Alor 2014 dan akhirnya fokus juga ke sini. Apa yang membuat Kak akhirnya kayak ya sudah daripada vakum, saya fokusin lagi aja. Itu apa yang membuat Kak seperti itu? Iya, baik. Jadi Kakak memang pertanyaan menarik ya untuk kalau ditanya soal kenapa sampai harus berada dalam dunia pramuka. Jadi kebetulan saya di kepolisian punya tugas di dalam bidang lalu lintas. Oke. Saya punya tanggung jawab yang cukup besar sebagai seorang Kaunmintu atau kepala administrasinya lantas. Dan saya sangat merasakan bahwa kemampuan yang saya miliki itu berawal atau saya bisa seperti ini karena pernah belajar dalam dunia pramuka. Oke. Jadi memang pramuka memberikan banyak pengalaman buat saya. Kebetulan saya aktif dari pramuka ini masih SD, Kakak. Jadi dari SD, SMP, SMA, semua jenjang pendidikan kepramukaan itu saya ikuti dan memang terlibat dalam orang-orang yang mengurus, seperti saat ini ada Kak Sasmita jadi pengurus. Saya terlibat seperti itu. Akhirnya ketika saya sudah bekerja, rugi kalau sangat disayangkan kalau ilmu ini saya bawa mati, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang lanjutkan atau saya tidak bisa menciptakan pengganti atau penerusnya saya, itu sangat sangat disayangkan begitu. Organisasi ini membesarkan saya seperti ini, kemudian saya tidak bisa menciptakan penerus atau pengganti saya, itu sangat disayangkan ya. Makanya hal itu yang memotivasi saya, walaupun punya tingkat kesibukan kerja yang tinggi, aktivitas rutin baik itu pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah bosan atau capek untuk mau mendidik ini calon-calon orang-orang hebat. Iya. Amin. Calon-calon orang hebat yang mendatang gitu. Siap-siap. Oke, terus sekarang sudah ada berapa banyak anggota pramuka sendiri? Kalau kami ada data jumlah peserta di Pramuka Saka Bayangkara itu kemarin terakhir 600-an. Kebetulan dia sekretaris nih, Oke, dia Mita tahu lah. nih Mita jumlah boleh terakhir berapa jawab. nih. Ada berapa jumlahnya? Untuk keseluruhan dari angkatan 1 sampai sekarang sudah angkatan 20. Ya, angkatan 20 itu ada 610 anggota. Iya, 610. 610. Oh, 600. Datanya Wow, banyak dia yang sekali. Oke, anggota berapa itu? 12.
Angkatan, ya Allah, angkatan. Itu 20. Oke, angkatan 20. Iya. Oke, itu angkatan-angkatan tuh di kayak setiap tahun begitu ya. Siap. Diangkat jadi angkatan 1, angkatan 2 Iya, begitu betul, ya. betul. Oke, baik. Terus saya juga mau tanya, nah kalau Mita sendiri tadi alasan awalnya adalah pengen mengisi waktu kan awal-awalnya. Nah, tapi kalau kamu sebelumnya sendiri mengerti tentang pramuka tuh apa? Apa yang kamu pahami tentang pramuka? Waktu pertama itu waktu SD ikut cuman kayak ikut teman-teman aja gitu. Ikut terus waktu naik MTS kayak udah jadi pramuka itu memang kayak membentuk karakter kita waktu udah naik MTS lah, kayak membentuk karakter kita, terus mengajarkan kita bagaimana cara bisa tampil di depan, memberanikan diri kita lah untuk bisa tampil di umum gitu. Jadi awalnya itu cuma kayak happy-happy ya, Iya, karena cuma memang masih happy-happy kecil aja. kan. Ada teman-teman ikut, ya udah saya juga ngikut aja gitu. Tapi pemahaman kamu kalau sampai sekarang setelah kamu mendapatkan pendidikan ataupun pengalaman di pramuka ini sendiri, apa? Akhirnya merubah pandangan kamu terhadap pramuka seperti apa? Seperti gini Kak, kan waktu MTS saya belum terlalu mengerti lah begitu. Jadi kayak ikut pramuka, ikut-ikut aja. Nah, gimana ya? Jadi sekarang udah ngerti. Sedikit mengerti. Nah, jadi itu juga membantu kamu dalam cara berpikir kamu ya kan, karakter kamu ya. Oke, sekarang masih sekolah kelas berapa? Saat ini sudah duduk di bangku kelas 11. Oh, kelas 11. Oke lah. Nah, terus juga kalau misalnya masuk menjadi anggota pramuka ini sendiri ada tes-tes khusus tidak sih, Kak Andres? Tidak ada. Tidak ada. Syaratnya ya seragam pramuka saja. Oke. Banyak memang apa yang kakak tanya ini banyak. Ada yang komunikasi saya secara via WhatsApp, mereka bertanya pendaftarannya bagaimana, butuh biaya berapa, saya bilang tidak ada. Datang berseragam pramuka ya ikut. Cuman kalau sampai kayak posisinya Kak Sasmita, ya itu memang harus ada tes-tesnya. Oke. Kebetulan dia pengurusnya Dewan Saka, namanya pengurus itu Dewan Saka. Jabatannya cukup strategis, seorang sekretaris yang urus administrasi. Wow. Makanya dia tahu jumlah peserta. Oke. Hanya untuk menjadi seperti mereka ini, pengurus ini yang persyaratannya cukup banyak. Persyaratannya cukup banyak. Cukup banyak. Izin orang tua, dukungan orang tua nomor satu itu. Bisa bagi waktu, selalu aktif dalam media sosial khususnya. Oke, baik. Seperti yang kakak bilang tentang Dewan apa tadi, Dewan Dewan Saka, Saka. Dewan Saka. Dewan Saka ini sendiri kan tadi kak bilang penampilan juga paling beda Paling ya beda, kan. betul. Itu bagaimana? Ada tesnya juga? Iya, Atau semakin lama kamu ini semakin ini tidak? ada tesnya. Ada tesnya. Tentunya perlu aktif ya, aktif dalam latihan. Setelah aktif, kemudian ada persyaratan seperti yang tadi kami bilang. Persyaratan pertama, orang tua memberikan rekomendasi atau memberikan izin sehingga anak ini boleh membagi waktu yang full dengan dunia pramuka. Kemudian nanti ada sisi wawancara juga. Oke. Dikasih soal-soal pengetahuan pramuka, sejauh mana kamu mengenal pramuka, ada soal-soal seperti itu. Oke, Dewan Pramuka ya, Dewan Saka. Dewan Saka ya, Iya, Mita. siap. Nah, Mita, kalau kamu sendiri, kamu bisa ceritakan prosesnya bagaimana bisa jadi Dewan Saka itu? Yang pertama untuk menjadi Dewan Saka ini sendiri dilihat dari kehadirannya. Oke. Kehadirannya yang pasti kalau mereka jarang latihan pasti tidak akan dipilih lah gitu. Untuk prosesnya sendiri lumayan, bisa dibilang lumayan, Sulit? ya lumayan sulit tapi tidak sulit-sulit amat. Iya. Gitu. Oke, melelahkan tidak? Sedikit. Sedikit. Tapi itu sangat seru. Sangat seru. Oh, dia ada tes fisik juga gitu nggak? Enggak ya? Tidak. Tidak ya. Oke. Soalnya dulu saya masih SMP ikut pramuka juga tuh kayak kita disuruh turun ke hutan, terus pokoknya disuruh cari ada lambang-lambang apa di pohon, ada batu yang ditumpuk-tumpuk kayak gitu-gitu kan, untuk dapat arah untuk pulang kayak gitu-gitulah. Sudah lupa. Oke, terus juga kita pengen tahu kalau misalnya di pramuka ini sendiri, Mita biasanya ada kesulitan tidak dalam mengurus teman-teman yang begini banyak di dalam organisasi ini?
Yang pastinya adalah kesulitannya. Saya paling sulit di rekapan absen. Oke. Ya, jadi kalau untuk absen anggota tuh kan waktu itu pernah absennya tercecer sampai kak pembina saya sendiri Oke. waktu itu tagih bilang absen mana. Waktu itu kan mau diadakan perkemahan pembasisan yang dimana mau dibentuk panitia. Nah panitia ini sendiri kan dibentuk tidak sembarang dibentuk, harus dilihat juga dari kehadirannya gitu. Oh iya. Jadi kak pembina saya minta absen gitu. Aduh gimana nih gitu. Oke. Absennya tercecer, akhirnya sampai sempat dimarahi juga kenapa absennya bisa tercecer begitu. Itu salah satu kesulitan saya, tapi alhamdulillah ada teman-teman saya yang siap membantu. Oke, jadi lebih sulit ke bagian administrasinya ya untuk siapin semua data-datanya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang sering alpa ya kan, sering izin. Nah, kalau untuk jadwal latihannya sendiri bagaimana? Seminggu berapa kali? Seminggunya cuma 2 kali. 2 kali saja. Syarat untuk pembayaran ada? Biaya-biaya kayak gitu ada? Tidak, gratis ya, tanpa Gratis. dipungut biaya. Siap. Wow, luar biasa ya. Nah, terus Pak Andreas, kira-kira latihan apa saja yang sering dikasih ke anak-anak selama pokoknya dalam setiap latihan? Iya, baik. Terima kasih. Untuk latihan ini kita berpacu dengan pedoman, buku pedoman Pramuka Saka Bayangkara. Itu di Pramuka Saka Bayangkara itu ada semacam tingkatan pengetahuan yang namanya krida. Krida itu ada 4 sesuai dengan tugas kepolisian. Yang pertama itu krida lantas, kemudian ada krida tipmas, ada krida PTKP dan krida cagul P2B, krida PPB. Nah, krida PPB ini pencegahan penanggulangan bencana. Kemudian krida pengetahuan tempat kejadian perkara, krida lantas dan krida tipmas ketertiban masyarakat. Jadi ada materinya seputaran tugas kepolisian, sehingga kenapa sampai pramuka ini ada di kepolisian? Mungkin sama seperti yang ada di instansi-instansi lain. Pramuka ini ada di kepolisian dengan tujuan supaya anak-anak ini bisa menjadi orang masyarakat atau pemuda-pemuda yang bisa mendukung tugas polisi. Seperti contoh dalam hal tentang lalu lintas, krida lantas ini. Jadi krida lantas ini mengajarkan mereka bagaimana pengetahuan tentang mengatur lalu lintas, pengetahuan tentang kecelakaan lalu lintas, sehingga mungkin di saat mereka berkegiatan di luar menemukan ada kejadian kecelakaan lalu lintas, mereka bisa paling tidak bisa membantu anggota kepolisian untuk memberikan informasi kejadian-kejadian yang sudah terjadi, sehingga itulah kenapa sampai kami harus mengajarkan materi ini ya, mana ya memang sudah ada dalam buku pedoman, buku petunjuk untuk anak-anak pramuka di Saka Bayangkara ini harus diajarkan ini gitu. Jadi mereka tahu sedikit lah tugas kepolisian, paling tidak mereka bisa membantu polisi. Oke. Baik. Berarti Mita ini udah famous banget ya di kepolisian Kabupaten Alor ya. Pasti sudah dikenal banget nih. Oke, terus pengen tahu bedanya pramuka di Polres Alor sendiri dengan yang lain, misalnya di instansi lain apa sih? Atau sama saja sebenarnya untuk Ya, tata tertib ataupun pelatihannya? untuk materi saja paling beda. Kalau untuk yang lain-lain saya rasa sama. Semua sama. Pramuka bajunya sama. Oke, bajunya sama. Lambangnya sama. Semua benderanya, semua lagunya sama. Mungkin bedanya mungkin sedikit ada ya namanya masing-masing pangkalan latihan ya ada tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaannya mungkin dibuat beda dengan supaya ada ciri khasnya. Iya. Seperti yang mungkin kakak lihat dari seragamnya ini. Iya, lengkap ya. Iya. Untuk tongkatnya nggak dibawa ya? Iya. Seragamnya memang sengaja dibuat begini supaya mereka ada tampilannya beda. Oke. Khusus di kami Polres Alor. Siap. Baik, sepanjang Mita tergabung ya dalam pramuka ini sendiri, terus juga mungkin Kak Andreas sepanjang dari awal Mendampingi. iya, mendampingi atau fokus ke sini lah ya.
sudah berapa banyak kegiatan yang dilakukan? Kegiatan pramuka. Kalau Mita sendiri, Ayo, Mita. mungkin berapa tahun ini? Kalau untuk berapa banyak kegiatan yang saya ikuti itu dari setelah di basis, mengikuti perkemahan pembasisan angkatan 18, ada juga LKBB, ada juga polisi sahabat anak, terus apa ya? Dan masih banyak lagi. Lumayan Iya, banyak. banyak banget kegiatannya Iya, ya. kalau artinya dia yang baru hanya berapa tahun ikut sudah banyak kegiatan, Iya. apalagi yang dari awal kakak-kakaknya sudah cukup banyak. Sudah cukup Ya, banyak. memang fokus kami bagaimana mereka belajar membuat kegiatan juga, itu salah satu plus-plusnya. Plus-plusnya mereka belajar organisasi dan belajar bagaimana sih membuat suatu event. Begitu, itu yang mereka belajar juga. Oke. Terus kalau Mita sendiri dari tadi, kalau misalnya nggak bisa disebutin satu-satu kegiatan yang pernah dilewatin, yang paling berkesan buat Mita tuh Oh, kegiatan sudah pasti. apa? LKBB sudah pasti. Iya. LKBB. LKBB itu kegiatan apa tuh? Boleh diceritain? Itu lomba keterampilan baris berbaris. Kenapa saya katakan sangat berkesan untuk saya? Waktu itu pernah ikut LKBB Cup 4, sama juga tahun kemarin 2023 LKBB Cup 5 yang paling berkesan bagi saya. Oke. Karena di situ kan ada pembentukan yang namanya tim Red Scout. Di situ alhamdulillah yang dimana saya menantikan dari SD, dimana menjadi seorang Danton. Iya. Oh, kayak gitu. Yang lagi viralnya sekarang yang ada muncul di TikTok, cewek Danton. Ya, inilah dia. Oh, wow. Makanya pasti saya yakin paling berkesan untuk dia. Iya. Dipilih menjadi Dantonnya tim terbaiknya kami. Namanya Red Scout. Red Scout ini kan pramuka merah, ibaratnya pramuka merah lah. Iya. Ya, karena lambang kami, seragam kami, semua kebanyakan warna merah. Jadi kami buat satu tim untuk tampil di dalam kegiatan-kegiatan itu, namanya Red Scout. Red Scout. Iya. Oke. Sebutannya Danton ya? Iya, Danton. Danton. Oke. Dantonnya dia ini waktu Oke. Terus apa yang membuat kamu jadi kayak pengen banget ngejar-ngejar ini gitu? Apa? Dilihat waktu MTS kan pramukanya kan kayak tidak terlalu aktif Iya, begitu. biasa-biasa Jadi, saja lah. Ya biasa-biasa saja. Terus sering dipanggil juga ke depan untuk tampil. Jadi waktu tampil kayak rasa kayak, ih coba juga terus maunya sepertimu, terus mengeluarkan suara gitu. Dan akhirnya waktu masuk di Saka Bayangkara sendiri terpilih jadi Danton, senang sekali. Karena waktu pelatihan pasti kan keluarkan suara terus gitu. tampil di depannya Bapak Kapolres, sehingga ada kebanggaan sendiri. Wow, luar biasa. Nanti kita tahan dulu ya. Kita putar dulu lagu, break dulu, biar Oke. Kak Willy juga bisa tarik nafas ya, Oke, operatornya. terima kasih. Oke, nanti abis ini kalian punya yel-yel nggak? Boleh, ada. Ada Oke. ya. Habis ini masuk Siap. minta yel-yelnya ya. Nanti Oke. teman-teman boleh berbaris di belakang Boleh. terus kasih yel-yel. Oke. Jangan kemana-mana pendengar RRI, tetap di sini di 97,2. Halo sore ini. Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Lo mau kaya tapi gak mau kerja, itu namanya hell bos. Lo mau enak tapi gak mau gerak, itu namanya hell bos. Banyak wolesnya, banyak juga maunya, itu namanya hell bos. Hidup gak berkah karena kurang sedekah, saatnya untuk berubah bos. Hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Lo mau kaya tapi gak mau kerja, itu namanya halu bos. Lo
itu namanya halu bos. Banyak magernya, banyak juga bacotnya, itu namanya halu bos. Lo jadi kaya tapi dari korupsi, itu namanya hidup sederhana aja. Jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha. Jangan lupa untuk berdoa, ya 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 ya. Banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya. Lo banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Hei bro, 14 Februari ini nanti dipilih siapa? Suara pilihan kau belum? 14 Februari? Pilih siapa? Pilih pacar kok? Aduh, be bingung ya kak. Kan beta harus fokus belajar, kuliah, kejar cita-cita. Memang siapa yang harus ketong pilih? Ai lu nih, maksudnya tuh pemilu 14 Februari. Lu sudah tahu kau belum? Yang kau harus pilih. Sesuai kesepakatan yang diambil dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait penetapan jadwal pemilu serentak 2024 digelar di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan penyelenggara pemilu umum atau pemilu sepakat penyelenggaraan pemungutan suara pemilu dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta 97,2 stasiun produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Teman-teman, di sini masih bersama saya Agi Cahyo dan juga beberapa anggota Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor. Dan kali ini mereka akan persembahkan yel-yel dulu nih untuk memacu semangat kita sore ini ya. Silakan. 1, 2, 3. Siapa kita? Ulang. Tepuk komando. Saka Bayangkara. Saka Bayangkara Polres Alor pasti jaya. Ha. Saka Bayangkara Polres Alor pasti jaya. Ha. Yes. Siapa kita? Bayangkara. Dari mana kita? Polres Alor. Bayangkara. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih. Keren abis. Jadi semangat juga ini ya. Ini gak ada batas umurnya kalau misalnya ikut gabung juga? Tidak ada batas. Tidak ada batas umur. Oke, kalau misalnya teman-teman mau daftar kemana tuh, Mit? Kalau untuk pendaftaran sendiri itu nanti ada syarat-syarat tertentu seperti surat izin orang tua, sudah pasti, terus disuruh mengisi data diri. Dan juga cuman untuk syarat-syarat pendaftarannya seperti cuman dikumpulkan data diri aja. Nanti hadir di Polres. Dan juga kehadiran mereka. Kehadiran di sana ya. Di Polres. Ya, dan pendaftarannya tanpa dipungut biaya, gratis. Pelatihan pun gratis. Luar biasa. Pakaiannya yang dibeli sendiri ya. Iya.
Oke, terus kalau misalnya dari pemerintah daerah sendiri bagaimana untuk respon teman-teman pramuka ini sendiri? Iya, baik. Itu ada organisasinya. Jadi di Alor sendiri ini ada namanya Kuartir Cabang Alor. Itu yang menangani atau mengurus pramuka di seluruh Kabupaten Alor. Jadi kalau pemerintah, perhatian pemerintah, kerjasamanya nanti langsungnya dengan organisasi Kuartir Cabang Alor, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Alor. Jadi dengan sendirinya kami yang ada di Polres atau di sekolah-sekolah itu semuanya bernaung di bawah organisasi itu, organisasi Kuartir. Jadi yang nanti yang mengurus seluruh kegiatan di Alor itu atau yang bertanggung jawab dengan pemerintah Kabupaten Alor itu Kuartir Cabang Alor. Kayak gitu, oke lah. Tapi tetap responnya positif ya dari pemerintah kabupaten sendiri. Nah, kita juga pengen tahu sejauh ini apakah minat anak muda itu sangat besar terhadap pramuka sendiri. Kalau seperti yang Mita lihat atau mungkin Kak Andrea sendiri lihat. Kalau saya secara pengalaman ke arah sekarang ini sebenarnya makin kurang. Makin kurang. Iya, jadi ini bicara soal tantangan ke depan, karena anak-anak sekarang ini kita sudah pelatih-pelatih atau pembina-pembina pramuka ini sudah berhadapan dengan anak-anak yang lebih aktif dengan gadget, lebih aktif dengan HP. Jadi kalau mau bilang dibandingkan dulu dengan sekarang, sekarang ini lebih sulit karena minat anak-anak, kecuali pelatih betul-betul mempunyai kemampuan atau pembina betul-betul mempunyai kemampuan yang baik, sehingga bisa mempertahankan anak-anak untuk mereka betul-betul mau ikut dengan kegiatan pramuka. Itu karena itu sudah anak-anak sekarang lebih aktif atau lebih senang dengan handphone, dengan gadget di rumah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Oke. Baik. Oke, kalau Mita sendiri lihatnya gimana selama ini? Mereka semangat nggak buat latihan gitu? Kalau dari pandangan saya sendiri sama kayak Kak tadi, cuman apalagi zaman sekarang misalkan diajak teman ya, ayo kita latihan, ayo kita latihan. Ih, malas lah. Lebih baik jalan-jalan saja gitu. Iya. Oke. Jalan-jalan saja ya. Iya, Wow. kayak tidak tertarik. Tapi kalau untuk itu kembali ke diri masing-masing sendiri. Bisa jadi yang membuat mereka tertarik dengan pramuka itu dari event-event yang ada, tapi tidak semua juga lah tertarik. Tapi Mita, kamu mungkin bisa kasih tahu ke pendengar RRI ini apa yang membuat pramuka itu spesial, supaya orang-orang tuh bisa ikut juga, atau mungkin setidaknya tersadar bahwa pramuka ya memang ini organisasi yang bagus gitu. Apa? Boleh ulang pertanyaan? Oh, boleh diulang. Oke. Ya, menurut Mita apa yang membuat pramuka itu spesial? Biar teman-teman tahu. Yang membuat dia spesial itu pembelajaran kita dapat di pramuka itu beda dengan di sekolah. Kan di sekolah mungkin kita cuma dapat materi saja, ada prakteknya kayak maju tampil ke depan begitu. Terus kan biasa kalau di sekolah sendiri itu kan palingan kalau ada lomba pasti yang dipilih murid-murid lah yang berprestasi, itu yang pasti dipilih lagi. Terus kita yang lain ini cuman ya pasti tidak bakalan dipilih lah. Jadi kalau di pramuka sendiri itu tidak seperti itu. Dia malahan seperti anak-anak yang tertutup, takut tampil di depan. Itu yang akan kita coba untuk maju tampil ke depan, mengajarkan mereka supaya mereka juga merasakan bagaimana sih tampil di depan teman banyak orang gitu. Oke. Jadi ini juga membangun mental juga ya dari usia dini. Kayak misalnya kita yang di rumah cuma taunya bapak, mama, saudara-saudari, misalnya 5 orang nih kita tahu. Gabung sama teman-teman Pramuka Saka Bayangkara ada 600 lebih orang, langsung punya teman banyak ya kan. Gitu. Jadi lebih instan dapat teman banyak juga, terus juga banyak pengalaman pelatihan juga ya. Kalau misalnya Kak Andreas sendiri apa nih yang menurut Kak Andreas teman-teman harus ikut juga nih, sesuatu yang wajib gak sih pramuka itu? Kalau pandangan saya wajib. Wajib, oke. Iya, wajib. Kenapa? Karena kebetulan saya
ada beberapa organisasi yang saya ikut, dan waktu masih sekolah seperti mereka banyak juga kegiatannya saya ikut. Cuman yang ada di pramuka ini agak beda kan. Contoh satu yang tadi sapaan ini, sapaan kakak ini. Saya pemain bola juga dulu aktif. Nah, kalau di komunitas-komunitas seperti ini kan tidak mungkin memanggil orang dengan panggilan kakak, gitu. Yang ada itu mungkin kebun binatang semua. Iya Iya, benar. karena sistem menghargai ini yang membuat saya bilang harus kalau di saya. Iya. Kenapa? Karena mau kecil mau besar, saya pun tidak pernah panggil, minta, woi, tidak pernah. Pasti saya akan kamita itu duluan. Kakak ini yang paling duluan. Jadi organisasi ini atau pendidikan pramuka ini betul-betul mendidik anak-anak untuk bagaimana bisa menghargai orang lain. Jadi kalau kakak tadi tanya apakah harus wajib, saya bilang wajib. Karena dihadapkan dengan tantangan sekarang, kayaknya harus butuh kegiatan yang sifatnya mendidik anak-anak punya perubahan karakter, mental mereka, punya jiwa. Ya ini satu juga yang mungkin satu titipan pesan kebetulan ada di RRI, mungkin titipan pesan satu ini, anak-anak sekarang Kak, kebetulan saya banyak nih kakak-kakak mereka yang sudah tamat dan sementara lagi berjuang dengan masa depannya. Nah, satu lagi pengalaman saya yang saya dapatkan ketika saya mendidik anak-anak ini, saya merasakan di mana anak-anak sekarang tidak memiliki jiwa saing. Maksudnya begini, mungkin ada yang ketika dia berjuang dengan masa depan, seperti dia mengikuti satu tes, misalnya polisi atau tentara atau apalah gitu. Kebetulan ketika waktu dia awal tes itu dia gugur atau dia belum mendapatkan rezekinya tahun ini. Nah, hal ini yang sering terjadi adalah ketika mereka mengikuti kesempatan seperti itu, mereka sudah putus asa. Mereka tidak mau lagi mencoba. Nah, ini yang sekarang lagi saya hadapi. Jadi mungkin untuk semua pelatih pembina pramuka atau semua orang-orang hebat yang memiliki waktu untuk mendidik anak-anak muda, mungkin ketika mereka mencoba untuk bersaing itu betul-betul dikasih motivasi yang kuat, karena anak-anak sekarang ini mereka cepat putus asa atau cepat kecewa. Ketika mereka berjuang mau tes itu butuh kerja keras untuk mereka mau tes. Kadang sudah coba tes, nanti mereka sudah coba tes, kemudian mereka gugur atau mereka tidak lulus, mereka sudah patah semangat. Jadi itu mungkin salah satu hal yang tadi saya omong, kalau pramuka ini sangat penting sebenarnya. Untuk bagaimana anak-anak ini, mereka lihat teman yang lain, oh kok mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Oh itu dia bisa kok, saya kenapa tidak bisa? Akhirnya dengan sendirinya mereka mau untuk ada energi positifnya untuk mereka mau bersaing gitu. Oke, jadi membentuk karakter berani juga untuk mental. bersaing di luar sana gitu. Lagian juga ini kegiatan yang positif. Banyak anak-anak muda sekarang yang mereka kegiatannya malah nggak bener semua ya. Ya dengan ini kayaknya bakal bagus banget. Tapi sepanjang ini pernah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah misalnya atau ke mana-mana, pernah nggak kayak gitu? Kalau audiens atau sosialisasi secara langsung mungkin kami kurang. Tapi media sosial kami cukup bagus. Kalau kakak mungkin bisa ikuti akun media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook dan TikTok, itu kami sering posting kegiatan kami. Mungkin dengan postingan-postingan itu secara langsung bisa memberikan edukasi bahwa oh inilah Pramuka Saka Bayangkara. Ya, itu juga salah satu bentuk sosialisasi juga ya. Baiklah. Di mana tuh untuk sama saja namanya? Facebook Saka Bayangkara.
Oh, tinggal di searching aja Ya, Saka Bayangkara. Polres Alor. Oke, Saka Bayangkara Polres Alor, langsung Siap. dapat nanti ya. Langsung dapat Facebook, Instagram, sama TikTok. TikToknya semua di situ. YouTube-nya juga ada. Oke, siap. Adminnya Kegiatan-kegiatan. pasti beda lagi tuh ya. Iya, kegiatan-kegiatan kami. Oke, baiklah. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mampir ke RRI ya. Makasih ya bro semuanya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semangat terus untuk teman-teman. Semoga habis ini ada generasi terus-terus ya. Amin, Jangan sampai amin. mati nih pramuka nih. Betul, Saya dulu setuju. nangis-nangis Pak dulu masih SMP tuh pengen ikut pramuka beneran. Karena bapak bilang, kamu buat apa nanti kamu kecelakaan? Apalah segala pikirnya udah mulai jelek-jelek ini. Akhirnya saya bilang, saya pengen gitulah, pengen ya selain seru-seru juga pengen melatih mental juga pada saat itu, dan masih terbayang sih di otak, jadi dejavu nih lihat-lihat Pastilah. teman-teman kayak gitu. Kita coba masih terbayang tidak? Tepuk pramuka. Aduh, itu dia Pasti. sudah lupa. Itu Iya pasti. bener lupa tuh. Bener banget. Salah satu ikon atau ciri khas dari pramuka yang menyatukan semua pemuda di Indonesia dengan itu. Tepuk pramuka. Oh, iya. Nanti diajarin ya Pak ya. Biar diingat lagi. Oke, sekali lagi terima kasih buat Aibda Andreas Rihi dan juga buat Kakak Sesmita Koso ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Salam buat 600 yang lain-lain di sana ya. Nanti deh kita main-main ke sana deh insya Allah kalau misalnya panjang di Alor ya. Amin. Kayaknya minggu depan saya sudah balik, tinggalin kalian. Oke, terima kasih buat semua pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih sudah menyimak dan saya tutup acara Sore Ceria di kesempatan ini dan sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya. Bye. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Stasiun Produksi Alor. I used to love the way you moved me. First dance was like a silent movie. Now I'm tripping in these high heels. I feel lost in the beat of